Kan ketika kita hafal 1 sampai ayat 10 kan kita terhindar dari fitnah dajjal seperti itu banyak. Ada juga mandi khusus Jumat yang disunahkan oleh Rasulullah. Hari Jumat sejatinya adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada. Disebut mulia karena di dalamnya ada sejumlah peristiwa-peristiwa agung yang tidak dipunyai oleh hari-hari yang lain, seperti Adam diciptakan, dikeluarkan dari surga dan dimasukkan lagi. Allah menciptakan langit dan bumi berikut isinya serta terjadinya hari kiamat. Hari Jumat adalah hari di mana sholat Jumat diwajibkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di samping itu ada juga sejumlah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim, yaitu berupa amalan-amalan sunnah yang tidak dipunyai oleh hari-hari yang lain. Seperti hari Jumat adalah hari yang khusus di mana kalau seorang meninggal maka dia akan dijauhkan dari fitnah siksa kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat terjaga dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As. Hari Jumat juga sebagai hari penghapusan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila menjauhi dosa besar, antara sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan adalah sebagai kifarat penghapus dosa. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi sungguh sangat ironi memang, hari Jumat atau malam Jumat yang begitu mulia bagi umat Islam terkadang harus dikotori oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa malam Jumat itu adalah malam yang penuh mistik dan horor. Sehingga tidak sedikit orang yang melakukan kegiatan-kegiatan mistik seperti berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat, melemparkan sesajen di pantai selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul, memandikan barang-barang pusaka, memandikan keris, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan, justru perbuatan seperti itu bukan datang dari agama. Itu hanya sebuah tradisi atau kebiasaan yang pada saat ini justru sudah mengalahkan syariat agama. Mereka lebih takut kepada Nyi Roro Kidul daripada siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia SAW menulis surat kepada Mus'ab bin Umair yang berada di Madinah. Amma ba'du, perhatikanlah, pada hari ketika orang-orang Yahudi mengumumkan untuk membaca kitab Zabur di hari sabafnya, kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kalian. Jika siang telah condong separuhnya, di tengah siang hari Jumat, mendekatlah kepada Allah dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Pada masa itu, masih terjadi sengketa dan adanya perlawanan dari pihak musuh-musuh Islam yang tidak menginginkan Islam berkembang, yaitu pihak musyrikin Quraisy. Maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Meski tidak melaksanakan sholat Jumat, Nabi masih sempat mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota itu dan melaksanakan sholat Jumat. Pada saat inilah sejarah sholat Jumat dimulai. Jadi menurut riwayat, Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali melakukan ibadah sholat Jumat. Sementara Nabi Muhammad SAW sendiri baru bisa melakukan sholat Jumat ketika dia berada di kota Madinah. Pada waktu itu beliau berada di suatu daerah yang bernama Quba dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani Amr bin Auf. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibadah sholat Jumat sudah diwajibkan sejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika masih di Mekah.
Namun dikarenakan sholat Jumat itu merupakan syiar yang harus dilakukan secara berjamaah dan terang-terangan, maka sholat Jumat belum dilaksanakan di Mekah, atau menurut beliau, sholat Jumat sudah dilakukan di Mekah namun secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah baru melaksanakan ibadah Jumat dengan mengumpulkan para sahabatnya ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau memimpin sholat Jumat di rumah Bani Salim bin Auf. Sedangkan orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat sebelum hijrah adalah As'ad bin Zararah. Dia melaksanakan sholat Jumat sekitar 1 mil dari pusat kota Madinah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik